Oke, jumpa lagi teman-teman di TFH episode of life ya. Jadi ini tanpa audiens, tapi walaupun tanpa audiens, narasumbernya luar biasa. Ini salah seorang yang cukup dinanti-nanti ya, tapi pasti teman-teman juga mungkin sudah sering dengar ya. Saya mau sapa dengan Ibu Lim Soy Eng. Halo, pagi, Bu Pagi, Soy Eng. selamat pagi. Pagi, wih, seger. Bu Soyeng, ini kan sering nih nama Bu Soyeng ini termasuk salah satu yang dicari karena testimoninya yang Emangnya luar artis? biasa. Uh, Emangnya Bu Ronald tadi tak pikir mau ngomong gitu, wanted. Tapi jujur, memang sedikit yang aku perhatiin dan pertanyaannya banyak seputar ginjal dan segala macam. Nah ini nanti sedikit aku sebelumnya terima kasih juga Bu Soyeng mau berbagi dan nanti kita akan sama-sama kupas, sama-sama belajar bagaimana sebenarnya perjalanan Bu Soyeng dan juga tips and triknya. Tapi yang terutama juga kita mau tahu nih, mau belajar juga semangatnya Bu Soyeng. Nah, itu loh. Semangat dan prinsipnya. Bahkan sampai sekarang pun kalau nggak salah waktu kemarin aku ngajak kan masih dalam proses HD ya. Oh ya, Masih dalam proses yang HD. terakhir Nah, yang terakhir kita ketemu itu di Surabaya kan? iya Itu belum HD betul. tuh. Oh belum ada. Nah Oh ya. ini jadi pasti akan jadi cerita yang menarik. Kok bisa? Karena audiens pasti punya banyak persepsi tentang ekspektasi yang tinggi kalau aku bilang antara KF dan ginjal. Ya, monggo Bu Sayang silakan ya diceritakan awal sampai sampai detik ini. Ya, tapi dalam dalam eh, yang dibilang lengkap tapi nggak usah yang terlalu detail poin-poinnya. Silakan Bu Sayang, silakan. Yuk. Eh, saya mau garis bawahi dulu nih. Ya. Asumsi keto itu sebenarnya bukan untuk menyembuhkan penyakit ya, tetapi Hmm. untuk menstabilkan dan meningkatkan apa namanya? Meningkatkan kesehatan tubuh lebih baik daripada yang tidak keto. Udah gitu doang aja. Jangan berharap Kualitas ikut hidup ya. keto. Ya, kualitas hidup. Jangan berharap ikut keto itu Hmm. seperti kayak mujizat bisa langsung sembuh, tidak usah minum obat dan lain-lain. Itu jangan kayak gitu ya. Ginjalnya Itu kembali bahaya itu. normal 100%. Iya, itu cuma kuasa Tuhan Yesus saja yang bisa melakukannya. Puasa keto nggak bisa. Amin. Nah, boleh cerita sedikit dulu awalnya kok bisa sampai kalau nggak salah ke GGK Stadium 5 ya? Iya, langsung tuh. Langsung. Mm-mm. Jadi saya Emang enggak cerita. terasa gejala ya? Cerita-cerita dulu. Nah, Gimana? gejalanya itu sepele, seperti pada orang umumnya aja. Misalnya gini, kalau Hmm. mau tidur itu badannya gatel, ya kan. Biasanya kalau gatel Hmm. itu, saya sering nyalain spray. Ini Mbak Hmm. nih nggak ganti spray gitu kan. Terus suami Oh. suami saya nyalain saya, dasar kamu jorok, mandi nggak malam sore nggak mandi katanya gitu kan. Aduh. Nah, terus apalagi ya, gejalanya itu kalau naik tangga tuh di kantor tuh Ah, capek. Biasanya ah, nyalainnya umur. ah, 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 ah. Udah tua sih lo gitu kan. Terus apa lagi ya? Kalau mau jongkok itu pinggang sakit. Biasanya nyalainnya itu Ah. misalnya ada ini gara-gara outing kantor nih. Main apa tuh? Oh, Main oke. di apa lapangan gitu kan, Iya, angkat-angkat iya, iya. angkat-angkat atau apa. Kayak begitu nyalainnya. Terus Hmm. gejalanya tuh sering kencing juga di malam hari bisa 5 sampai 6 kali. Waduh, mirip-mirip juga Nah, sama yang gejala lain ya. Diabetes aja juga sering kencing loh. itu Iya, nyalainnya ISK. Terus iya, uh, saya ke kandungan kemih, ke dokter oh, kandungan, dibilangnya katanya, oh. oh ini akibatnya sering neken ininya, terus jadi itu mengakibatkan rahimnya itu atau kandungan kemihnya itu ingin mengeluarkan cairan, nah gitu. Kayak ketekan terus pingin kencing terus ibaratnya gitu ya. Udah gejalanya itu Hmm. doang, nggak ada yang berarti. Terus gara-garanya ketahuan itu malam-malam saya itu panas badannya, terus itunya detak jantungnya tuh kedengeran sampai ke kuping. Terus terus Oh, oke. pusing, terus pusing. Itu pusingnya beda dengan pusing pada umumnya. Nah, Ah, dari situ saya ngomong tuh sama suami, ini kayaknya gue kena serangan jantung deh.
Gitu. Masih ketawa itu, masih ketawa. Aduh. Kenapa? Jantungnya kedengeran, gue bilang gitu kan. Detaknya kedengeran terus kenceng banget. Udah itu dibawalah ke UGD. Dibawa ke UGD ya masih bercanda-bercanda aja. Gitu ya. Ya, terus itu dicek ke dokter jantung, di EKG, diapain segala macem. Nah, kenapa-apa jantungnya bagus. Nah, dokternya curiga, akhirnya dipasang tensi. Tensinya naik 200, Tinggi. 140. Dari situ Udah tuh jebol itu. mulai. Terus nggak turun-turun kan, udah nggak turun-turun. Udah itu ini cek darah. Pas hasilnya keluar nggak boleh pulang. Udah langsung stadium 5. Aduh, ketahuan langsung. tapi itu masih bercanda, itu masih bercanda. Iya. Nggak terlalu peduli. Udah rawat inap, besok paginya tuh dokter dateng. Terus dia baru betang-betang cerita. beteng begini dokternya. Saya kan nggak suka dong. Ya kita pasien kan ya, terus dia jelasinnya begini-begini. Aduh. Ya susah, orang Songo ketemu orang Songo ya marah lah. Aduh. Akhirnya saya check out, saya nggak mau di rumah sakit itu, saya pulang. Aduh. Saat itu juga saya pulang. Jadi nginepnya cuma 5 jam. Ada drama juga ceritanya. Aduh. Nginepnya cuma 5 jam. 5 jam saya pulang. Itu kapan itu? Kalau masih ingat bulan apa, tahun berapa? 2017. 2017 ya. Aduh. Kayaknya Novemberan deh, November. Atau apa? Oktober, November. Terus pulang. Jadi pulang, terus baru cari opsi, ibaratnya opini kedua atau bagaimana? Enggak, langsung? Enggak. Atau gimana? Enggak, pulang aja nyantai. Pulang. Terus saya telepon ini teman saya, sesama kolega, teman saya, kebanyakan teman saya kan dokter. Udah itu saya konsul. Ini hasil tes gua nih, ini kenapa ya? Terus dia langsung kaget, terus mukanya marah-marah gitu. Kamu gila ya katanya. Ini udah stadium 5 gagal ginjal katanya gitu. Ini udah kronis katanya gitu. Oh, kronis, bukan akut. Kamu itu goblok atau apa? Kronis itu sama akut beda katanya. Untung lewat WA. kronis itu udah amsyong katanya gitu kan. Kalau akut itu mah baru, dia bilang gitu kan. Oh, beda, saya bilang gitu. Kamu di mana sekarang posisinya? Di rumah. Gua udah pulang, gua nggak suka sama dokternya. Hah, kamu gila apa katanya? Balik lagi ke rumah sakit. Aduh. Balik lagi ke rumah sakit. Ya udah saya balik. Saya balik. Tapi saya nggak mau ke dokter itu. Nggak mau tahu. Pokoknya saya nggak mau ke dokter itu. Memangnya nyawa saya ada di tangan dia. Saya bilang gitu kan. Saya nggak mau. Saya bilang gitu kan. Ya udah, gue cariin dokter lain. Akhirnya ke itulah rumah sakit di Gading sama Talib. Nah, ya udah konsul di situ. Terus konsul dokter Mutalibnya juga udah lihat hasil tes darahnya, terus lihat fisik saya, dia diem aja. Nggak apa-apa katanya, ini mah pulang aja minum obat katanya. Aduh, temannya yang concern balik rumah sakit, dia sama dokter suruh pulang lagi. Gimana sih? Masalahnya ternyata dokter itu hanya mengobati orang yang hasil labnya dengan gejala fisiknya itu sama. Kalau saya hasil labnya jelek, tapi fisiknya bagus. Oh, gitu. Tidak sesuai dengan hasil lab. Tidak sesuai dengan hasil lab. Terus itu udah pulang, malamnya drop. Baru mungkin drop di situ. Iya. Mungkin kreatinnya tinggi kali ya. Iya. Langsung. Tapi belum cuci darah. Langsung rawat inap, belum cuci darah. 2-3 hari terus pulang, dikasih minum obat. Udah itu saya konsul dengan teman saya lihat PP-nya, kok dia dari gendut ke kurus. Saya tanya, kamu ngapain? Kok bisa jadi badan kamu bagus? Saya bilang gitu kan. Kamu kan diabetes, saya bilang gitu kan. Iya, gue hampir katanya mau diamputasi lah, matanya buta lah dan lain sebagainya. Loh, kok bisa? Ikut keto, dia bilang lifestyle, rubah lifestyle. Oh, kayak apa tuh? Saya bilang gitu kan. Ya, pokoknya seru dah. Saya hanya mengkonsumsi makanan yang semua dokter larang. Gitu. Simpel banget. Ya,
menarik juga nih. Kebetulan gue nggak suka dokter dan gue mau menentangnya, saya bilang gitu kan. Bisa nggak buat gagal ginjal? Udah simple, kau apa? Terus nggak pusing-pusing, lagi bentrok sama dokter juga, Iya, kacau. terus dia bilang itu. Terus katanya, gue bilang gini, bisa nggak buat gagal ginjal? Emang lu gagal ginjal? Iya. Kok lu santai? Ya mau ngapain, mau nangis, saya bilang gitu kan. Coba ya, gue kasih nomor telepon mentor gue, dia bilang gitu kan. Oh, ada mentor ya? Bayar nggak? Enggak, dia bilang gitu. Konsul aja, dia bilang gitu kan. Saya nggak kenal tuh kan siapa. Saya langsung telepon. Nggak taunya dia posisi beliau ada di Surabaya. Terus itu awal mula saya ketemu keto tuh. Saya nggak tahu keto itu apa. Dan saya juga nggak nyari tahu. Jadi bener-bener buta, bego-bego ikut. Iya, cuman karena foto gitu aja ibaratnya. Iya. Foto terus tahu temen ya udah itu doang. Iya, karena dia berhasil. Iya, dari gemuk ke kurus, diabetes sembuh. Nah, jadi kayak ada, wah bisa nggak ini ke ginjal ya, ibaratnya kan gitu kan, simple mikirnya. Tapi ini menarik loh, maksudnya gejalanya itu sama sekali nggak kepikir ke sana ya, nggak kepikir ke gagal ginjal ya, murni benar-benar sepele dan kemudian baru ketahuannya lihat hasil lab, ya kan? Terus karena orang juga nggak ada yang nyangka, karena saya mantan atlet kan, makanannya juga bagus, nggak seperti sembarangan orang gitu loh. Itu betul. Nah makanya kan jadi banyak orang yang kadang-kadang sudah parno duluan. Nah ini buat teman-teman yang menyimak rekaman ini nanti juga, kalau ada gejala yang misalnya sama dialami Bu Zoe, jangan berpikiran gagal ginjal dulu. Ntar kalau enggak repot nanti. Belum tentu ya kan, semua itu dari hasil lab ya kan, dan biarkan dokter yang menganalisa. Ya mungkin ada beberapa yang bisa membaca, tapi juga jangan parno. Wah ini jangan-jangan gagal ginjal hanya karena itu sama gejalanya dengan Bu Soeng, repot nanti. Iya. Beda. Tapi poin kedua, ya. Tapi poin kedua yang aku dapat, Bu Soeng ini semangatnya luar biasa. Maksudnya semangatnya apa? Lah baru udah divonis itu ya terus mau ngapain? Mau nangis sih ibaratnya gitu. Aku sampai geleng-geleng. Ini kalau aku temuin di grup ya Bu Soeng itu, waduh rata-rata udah kayak baru gejala ya, bukan berarti menyepelekan atau mengecilkan. Ya? Iya, udah aduh Mas ini musik gimana? Apalagi kalau sudah COVID, ampun. Lanjut deh, itu aku sedikit menggarisbawahi. Lanjut, berarti akhirnya ke Surabaya atau gimana itu? Konsul dulu lewat handphone. Konsul ya, konsul dulu lewat handphone. Nah, terus saya kirim tuh rekam medis. Rekam medis. Terus sudah itu beliau di seberang sana ngomong, coba kamu fasting, dia bilang gitu. Fasting, apa itu fasting? Nah, saya kan nggak ngerti fasting itu apa, keto itu apa. Pokoknya nggak ngerti dan benar-benar buta sama sekali. Kalau saya bilang ya, kalau ini udah bertahun-tahun ya, udah jalan 4 tahun, 5 tahun saya keto ya. Sepertinya saya tuh dapat hidayah dah. Karena nggak mungkin kita nggak menyelidiki kan. Iya, terus nggak mungkin juga kita langsung percaya sama orang kan. Betul. Ini saya langsung percaya sama orang dan tidak menyelidiki dan tidak bertanya. Ya itu loh, kok bisa? Pertanyaannya. Tahu, itu hidayah. Kalau di Muslim namanya hidayah, kalau di Kristen namanya kasih karunia. Iya, maksudnya tahu-tahu udah gampang ngeklik aja gitu ya, gitu aja ya. Fasting itu apa? Gak usah makan. Terus kalau orang tanya nih ya, kalau orang nanya ke saya fasting itu apa, terus saya bilang nggak makan. Orang seberang kan pasti nanya kan, nggak makan lu gila. Itu dia, betul. Aku ngerti. Jadi kayak kalau saya waktu digituin, itu apa? Nggak makan. Oh nggak makan. Oke, saya cuma menjawab oke. Iya. Padahal mungkin sampai sekarang mungkin masih bertanya-tanya nggak Bu Soeng, kok bisa ya dulu percaya gimana? Ya, ada bertanya gitu kan? Hidayah kasih karunia. Karena kan saya kan banyak sharing juga kan ke orang-orang yang penyakitan kan. Terus mereka sepertinya nggak rela kalau nggak makan. Oh iya benar juga. Kenyamanan hidup itu. Iya, gue juga bingung kenapa. Oke, lanjut. Terus dia bilang, nanti habis ini ibu katanya beli VCO, beli ini, beli itu, asum itulah amunisi keto kan. Amunisi. Saya beli itu semuanya. Saya cari di Google, cari di Topet, saya beli semuanya, saya kumpulin.
Terus udah itu saya mulailah tuh langsung fasting loh. Teman-teman, Hmm. bukan fasting, WF cuy, WF 3 hari. Kok langsung dimulai dengan WF? Kenapa? Mana saya tahu orang disuruhnya begitu. Oh, disuruh. Ya disuruhnya. Iya lagi hidayah ya. Udah Ya, manut aja ngikut dulu. aja, Manut, ngikut. manut aja. Oke, terus apa yang dirasain? Ya dirasain apa? Oh, parah banget. Langsung tepar malam, 3 hari 3 malam tiduran. Ah. Nggak gerak Oh, sama oke. sekali. Jadi cuma kencing doang, terus tidur lagi, kencing, tidur lagi. Tapi badan pada sakit? Enggak, lemes aja. Lemes saja. Oke, oke. Tapi hebatnya hari keempat seger buger. Wah, itu baru menambah yakin gitu. Wih. Enggak, saya nggak pikir Oh, begitu. nggak Saya mikir. mah biasa aja. Biasa aja. Pikirannya. Cuma yang hebatnya itu yang 3 hari nggak makan itu, semua orang gereja datang ke rumah nyuapin saya makan. Tapi saya nggak mau. Disangkainnya saya mau bunuh diri, hopeless dan putus asa. Oh, itu ceritanya sudah tersebar itu ya. Bu Soyeng sudah gagal ginjal, terus ini nggak makan gitu. Aduh, itu prosesnya luar biasa. Padahal lagi fasting. Tapi Bu Soyeng waktu lagi fasting WF itu, Bu Soyeng nggak merasa galau atau murni 100% pengen taat aja udah? Karena disuruh WF. Taat aja, disuruh itu WF ya. Terus dibilang 3 jam sekali minum 1 sendok PCO sama air putih, udah itu tok. Ini benar-benar konsistensinya luar biasa. Tapi bukan berarti di teman-teman yang lain harus sama lo ya. Tapi ini aku beda point orang, out, beda kemampuan. Ya, nah itu. Jadi itu beda aku point ini juga, out. Beda cara berpikirnya. Betul. Makanya aku tadi kan sempat nanya, lemes apa sakit semua nggak badannya? Soalnya ada yang WF malah tambah sakit badannya, ya aku berhentiin lah. Jangan. Iya, sakitnya ya lemes, nggak bisa bergerak, matanya ini nggak bisa kebuka. Ya memang pingin tiduran, memang ini kayak tubuh itu dimatiin ya secara natural ya. Kayaknya. Terus tahu-tahu hari keempat di-onin lagi seger banget. Dia bilang, Bu, nanti kalau udah mau refill, dia bilangnya kan refill tuh di keto. Makan yang lembut-lembut, dia bilang gitu. Ya udah saya makan itu agar-agar swallow. Agar-agar swallow. Kan nggak boleh ini. Kalau gagal ginjal ya teman-teman, nggak boleh makan makanan yang biasa orang keto makan juga. Misalnya cincau, whipping cream, santan, coklat, keju, itu nggak boleh. Karena apa? Tinggi kalium katanya. Oh, karena tinggi kalium, resiko di situ ya. Oke. Ya, kalau orang yang keto tapi bukan gagal ginjal sih boleh. Cuma kalau yang gagal ginjal di skip, nggak boleh. Oke. Nah, seperti itu. Terus lanjut. Terus makan agar-agar, terus katanya perbanyak makan telur, katanya buat nambah HB. Telur, kuning telur. Saya 10 itu minimal 7. Sampai enak makannya. Rebus itu ya. Ya. Terus kalau lapar katanya minum itu air kaldu dari tulang katanya gitu. Nah, ini yang menarik nih. Ini yang menarik nih. Kadang-kadang banyak tuh yang ya ini aku nggak tahu dokter apakah sudah membatasi makanan sama minuman, tapi kan rahasia umum kalau sudah stadium 5 gini kan asupan protein dibatasi, asupan minum dibatasi. Tapi Bu Soyeng ya labrak aja udah. Waktu itu kan belum HD. Jadi pipisnya masih lancar. Oh, oke. Ya, ini lancar, jadi gak ada masalah. Ini loh, mindset ini loh penting banget. Bu Soyeng itu benar-benar nggak mau musingin. Aku lihat itu bodoh amat kata orang. Aku lagi ngikutin ini, ikut dah gitu. Terus tahu nggak kenapa orang gagal ginjal itu nggak bisa kencing? Itu gara-gara sering cuci darah. Jadi neo apanya sih tuh udah mati gitu loh. Dia udah nggak mau berfungsi. Yang ini ya apa organ yang bagian menyaringnya itu ya? Iya udah mati itu gara-gara sering cuci darah tuh. Kalau makanya kalau udah kena mesin cuci darah itu resikonya begitu. Oke. Makanya saya ya dibilang nyesel atau nggak nyesel juga nggak tahu ya. Tapi sih memang itu semua sepadan sih. Itu ada ceritanya kenapa cuci darah, bukan gara-gara ketonya nggak berhasil.
Ya, lanjut. Nah, Ini semakin kan seru. 2017 divonis ya. Uh, Sampai 2000 itu saya nggak cuci darah. 2 tahun saya nggak cuci darah. Jadi saya pemegang rekor 2019. di dunia itu. Sampai Pemegang rekor 2019 ya. dunia. Cuci gagal ginjal stadium 5 tidak cuci darah. Dan Dua tidak minum tahun. obat juga. Tapi teman-teman nggak Wih. boleh ikutin. Nggak boleh ikutin ya. Hmm. Kalau ininya belum benar nggak boleh ikutin. Iya, itu mindset itu penting banget. Psikis itu penting banget. Betul sekali. Penting banget. Ya. Terus udah itu saya konsul, udah itu disuruh ini, disuruh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, saya ikutin tuh selama setahunan. Healing krisisnya apa? Hmm. Banyak healing krisisnya, banyak banget. Jadi teman-teman ya jangan anggap itu enak ya. Itu tuh ada harga yang harus dibayar ya. Nah ini aku baru mau ngomong, Bu Soeng bisa tampil seperti ini. Ini 2022 ya, jadi sudah boleh dibilang menjelang 5 tahun ya, mau genap 5 tahun November nanti. Bisa seperti ini itu teman-teman mesti aware. Ada perjalanan, ada harga, bukan Betul, ada harga duit. proses. Ada proses, ada progres ya. Nah, nanti kita juga mau simak sama-sama. Pernah galau nggak sih gitu progresnya? Lanjut Bu Soeng. Galau sih enggak Galau. karena banyak yang mantau di grup. Misalnya kalau misalnya, Bu, Oh. kok mata saya sembab ya? Oh, enggak apa-apa, tidur aja. Ya udah saya tidur. Bu, kok saya pantatnya Hmm. bisulan ya? Oh, nggak apa-apa, olesin aja VCO katanya gitu kan. Pokoknya segampang itu udah pokoknya healing krisis ya. Jadi Bu, benar-benar kelola psikisnya itu benar-benar harus diatur ya. Benar-benar harus kita kendalikan ya. Udah nggak mau pusingin yang lain, ikutin iya, aja saya mah gitu ya. nggak kaget, cuman pokoknya dia bilang kalau ada apa, info dia bilang gitu. Udah saya info kan. Terus, Bu, kok saya Oh. mual ya? Oh, nggak apa-apa, kamu minum itu aja tuh apa sih baking soda ya? Baking Iya, soda iya, dikasih air. Terus suami saya iya. bilang, kenapa kamu minumin baking soda? Disuruh. Untung suaminya juga nggak protes malah berantem. Tapi ya sudahlah. Soalnya dia Ikut. lihat prosesnya itu membaik tambah lama, bukannya memburuk. Jadi Itu dia dia diamkan ya. aja. Jadi dia diemin aja. Tapi sempat Terus curhat dong, dia juga khawatir sebenarnya. dia curhatnya sama orang lain, nggak berani Oh, sama saya. orang lain yang baru cerita ke saya. Itu Aduh. bini gue nggak mau makan, nggak mau ini, nggak mau itu, gue bingung gitu ya. Tapi kondisinya oke-oke aja tuh, dia bilang gitu kan. Udah dibiarinin aja, dia bilang gitu. Keren. Terus lanjut. AC Bisul, yang paling jerawatan, terus uh, rambut rontok, terus badan ngilu, sendi ngilu, terus apa lagi ya? aduh. Tulang rentek, tapi pas di hasil apa pindai apa nggak tahu lah, dicek sini Bone nggak kena density ya. apa-apa. Iya, nggak kena apa-apa. Ah. Disangkainnya kan ada masalah apa gitu kan. Iya, Terus cek jantung, cek ini, semua bagus. Semua bagus. Jadi semua nggak ada masalah. bagus. Semua Oke. keluhan itu pasti cek nggak ada masalah. Memang itu katanya Hmm. ciri-ciri healing krisis kan. Iya, betul. Ciri-ciri HC Betul. kan. Ada gejala tapi dicek nggak kena apa-apa. Iya. Nah, Tapi ada minum obat nggak untuk meredam gejala? oh, nggak ada. Nggak ada ya? Mentor saya bilang kalau nyerinya tidak tertahankan boleh minum obat anti nyeri. Tapi saya nggak minum. Keren. Saya nggak minum. Saya tidur aja. Terus Tuh, apa lagi? obatnya cuma tidur. Udah itu saya Bener-bener. olahraga. Saya olahraga. Olahraganya Saya apa naik nih? Olahraga. sepeda balap. Waduh. Itu keliling alam sutra 2 kali. Sama Wih. jalan cepet. Kalau lari nggak bisa, jalan cepet. Jalan Jalan cepat cepet. sama sepeda ya. Sepeda sama berenang. Waduh. Rutin, seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali, bukan tiap hari ya? Bukan. Kalau Bukan tiap ya. hari itu paling jalan cepet doang. Kalau berenang Jalan seminggu 3 cepat. kali. Kalau sepeda seminggu 3 kali juga. Gitu ya. Tapi nggak kecapean itu. Enggak. Banyak yang berpikiran ya, takut nanti Enggak sama kecapean, nanti sekali. begini. Enggak ya. Enggak sama sekali. Batasannya Dan masih gimana, Bu aktif Soeng? kerja. Batasannya gimana? Ya Kalau Bu semampunya Soeng aja. membatasi, semampunya aja ya, Ya tidak semampunya diforsir aja. ya. Enggak lah. Hmm. Itu cari mati namanya. Terus Aduh, soalnya pokoknya jujur, nih,
soalnya jujur pilar olahraga atau aktivitas di KF itu banyak yang persepsinya Banyak kan yang skip. sehat, bukan skip, banyak yang berpikiran sehat. Jadi udah nih, aku mau karena namanya untuk sehat ya sudah. Jadi terlakukan secara over gitu loh, tanpa Over nggak boleh. disadar. Di Nah keto kan over nggak boleh. itu Katanya kan kalau dia. olahraga kan katanya nggak boleh lebih dari 30 menit. Kalau lebih Nah, dari 30 menit itu dia menurunkan daya imun katanya kalau nggak salah. Makanya banyak nah, orang pengajar fitness itu tuh ya, kan rata-rata kan jantungan nah, tuh teman-teman sama kena penyakit lain. Sama kena penyakit lain. Soalnya imunitasnya tubuhnya turun karena dia malah over. turun. Ya, karena ketinggi stres di tubuh gitu loh, karena Iya, over nggak boleh aktivitas. juga. Nggak Nah, boleh terlalu lama. itu mindset yang harus juga dibenerin tuh teman-teman ya. Ini bukan atlet ya, mantan atlet ya ngomong, tapi juga sudah GGK. Lanjut Bu Nggak saya, ayo. boleh. Terus Lanjut. ya pokoknya intinya waktu keto itu ada healing krisis, ada proses, terus pasti juga dari pihak luar juga banyak kontranya ya kan. Ya, Itu terus misalnya sorry, saya kan berat badannya 80 sekarang jadi 80. 53 waktu keto. Sekarang udah naik lagi Oh, stabil 60. wih, tuh berarti nggak selamanya kurus. Mantap. Enggak. Ini ngomongin kontra. Tadi sempet ini, aku langsung kepikiran. Tadi selama 2 tahun nggak HD, berarti boleh dibilang itu murni, maksudnya tidak ada sentuhan medis ya. Boleh dibilang Enggak kayak ada. gitu ya. Nggak ada ya. Pernah sih ke dokter, terus dikasih obat, tapi obatnya saya sumbangin. Waduh. Ini kalau dokternya denger, ampun, ampun dok. Dokternya nggak Terus ada yang tahu. nggak ada yang tahu, jangan disebutin juga, kasihan lah. Nah, terus baru mulai tadi kan Bu Soeng juga sempat ngomong udah mulai HD dan segala macam. Itu boleh ceritakan awal mulanya mulai berdampingan dengan terapi medis konvensional itu dalam konteksnya gimana? Nah, setelah 2 tahun kemudian saya kan masih kerja tuh. Nah, biasa kan Hmm. orang kerja kan dapat prestasi kan. Nah, saya Hmm. dapat challenge jalan-jalan ke Eropa. Sebenarnya sih cuma seminggu 2 minggu, Oh. tapi saya extend sampai 1 bulan. Nah, di Oh, Eropa oke. itu cuacanya dingin, minus sampai 20-an kayak begitulah, 20 Hmm, derajat. hmm, Nah, hmm, di hmm. situ saya 1 bulan udah itu dehidrasi. Nah, ginjalnya kan udah rusak Ah, kan. iya. Ginjalnya udah rusak, tambah rusak. Dehidrasi malah tambah itu ya. Oh, gitu. Tambah rusak. Oke. Pulang ke Indonesia setelah 1 bulan, 1 bulan Aha. kemudian baru terasa gejalanya, keratinnya tambah tinggi, uriumnya tambah Hmm, tinggi. oke, Akhirnya oke. drop, mau nggak mau dirawat inap, mau nggak mau cuci darah. Rada nyesel juga ya ke Eropa ya. Nggak juga sih. Gak juga sih. Worth it. Gak usah Worth disesali. it. Gak Iya, usah disesali. ya memang udah Oke. waktunya juga. Iya, iya, iya. Memang udah waktunya juga. Terus saya konsultasi, ini cuci darah kan nih? Harus cuci darah, itu pertolongan pertama katanya gitu kan. Tadinya saya masih menolak, nggak mau. Iya, iya, iya. Katanya itu Iya. pertolongan pertama katanya. Jadi bukannya kamu udah kayak begini, kalau kemarin kamu oke, masih stabil. Walaupun keratin tinggi, urium tinggi, itu tubuh ternyata bisa menyesuaikan asalkan Wah, kencingnya keren. lancar. Oh, Yang keren bikin dokter. yang bikin bermasalah itu kan kencingnya. Kalau nggak keluar itu kan numpuk di paru-paru. Kalau mengenai masalah Betul. keratin dan urium itu ternyata tubuh kita pintar, dia bisa menyesuaikan. Tapi tentu saja Betul. dengan gaya hidup yang benar. Iya, iya. Nah, Wih, keren seperti loh. itu. Dokternya kalau bisa bilang gitu keren. Ini dokter yang sama di Kelapa Gading tadi. Bukan, itu dokter Beda keto. lagi. Oh, oh ada dokter Mentor gitu. Wah, mentor ini mentor mesti saya ada dokter juga. Dia keto juga. Gak boleh ya kira kamu langsung cuci darah dia bilang gitu. Oke, saya mah nurut aja dah. boleh Ya nanti cuci bisa darah ya cuci dijapri. darah. soalnya syukur-syukur bisa sharing sama Mas Tio juga di TFA Nakes. Wah, itu seru. Soalnya Tapi cuci darah. terus cuci darah, ya, Terus dibohongin tuh sama dokter ketonya, dibohongin. Nah, dia bilang gitu, ya. itu temporary kok. Nanti kamu bisa stop. Katanya ternyata nggak bisa stop.
Ya karena sudah stadium 5 awalnya. Ya Fungsi ginjal dia tinggal berapa sih waktu itu eh, sebelum 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 HD Eropa, ya. sebelum Eropa, heeh. Sebelum HD itu 10 kalau nggak salah, 10 atau 8 gitu. 10. Oh, Eh, lah, terus terus setelah Eropa? 5 atau 3 gitu. Bisa 5 atau 3 ya. Aduh, oke oke. Nah ini Ya teman-teman ya udah. serem. Tapi ya teman-teman bisa lihat Bu Soeng ya santai gitu loh, menyikapinya dengan Eh, Sebenarnya sih awalnya ya, kalau ingin kita ah, tahu suatu saat nih ya, kan semua orang maunya sehat. iya, Terus suatu saat nanti kalau sakit, buat mindset yang benar waktu sehat. Begini ceritanya. Waktu gimana tuh? kita lahir kan dikasih badan bagus sama Tuhan. Iya, iya, Nah, terus semenjak kita bertumbuh, kita kan nggak tahu ah, apa yang kita konsumsi kan. Oh, yang orang tua iya, kita kasih, terus waktu kita lepas dari orang tua, terus kita makan apa, kan kita nggak pernah tahu. iya, Kebanyakan manusia umumnya 99% makan yang sesuai dengan lidahnya dan matanya kan. Bukan makan betul, bukan makan yang sesuai dengan kebutuhan organ tubuh, bukan kan. Ada tidak mikir itu kan. betul, Nah, jadi betul. jadi wajar kalau suatu saat teman-teman di luar sana divonis ini, divonis itu, ya jangan marah. Terus jangan juga Hmm, menyesali. Itu kan semuanya kesalahan diri Anda sendiri. aku tertampar. Jadi perlu disadari aja. Kalau udah sadar, misalnya gini, kayak saya nih, udah sadar nih, kena gagal ginjal. Oh ya udah, gua gara-gara apa ya? Oh, saya sering nahan. Oh ya, saya gagal ginjal itu bukan karena diabetes, bukan karena hipertensi, bukan karena autoimun, tetapi dari Mm-mm. infeksi saluran kemih. Jadi namanya infeksi ginjal. Jadi bakterinya itu naik Hmm, ke organ tubuh terus menetap di situ selama menahu. Karena itu butuh hmm, perjalanannya juga, bisa bertahun-tahun baru bisa kena ginjal. Misalnya hmm, gigi bolong mm-mm. itu bisa kena jantung juga. Nah, seperti itu. Bakterinya Hmm. bisa kena ke jantung. Jadi macam-macam penyebabnya. Betul, betul, betul. Karena organ di tubuh itu saling saling terkait ya, saling bekerja Ya, sama, bukan terpisah-pisah. Ini luar biasa. sering nahan kencing itu saya Hmm, sering karena faktor pekerjaan. Lagi tanggung gitu. hmm, Terus kan sering pergi-pergi kemana-mana kan. Nah, hmm, WC-nya hmm, juga hmm, beda-beda. Nah, hmm, seperti hmm, itu. Itu hmm. bertahun-tahun. Nggak mungkin misalnya, Aduh. saya ISK jangan-jangan saya kena ginjal. Ya nggak juga gitu, Purwoso. Nah, itu thank you udah pointing out. Kalau enggak, nanti yang ISK pada khawatir semua nanti GGK kayak Ya, musuh yang repot. jadi kalau ISK itu diobati dengan tuntas, jangan sampai nggak tuntas. Hmm, Kalau hmm, nggak hmm. tuntas dan terjadi berulang-ulang, itu kemungkinannya bisa. Kemungkinannya bisa, tapi ya memang Ya, harus diberesin di akarnya itu ya. Oke, betul. jadi merasa dibohongi, ngomel nggak? Dokternya. Ya nggak ngomel sih, cuman kesel aja kenapa gue jadi cuci darah. Jadi kan aktivitas saya terbatas. Bukan Iya, masalah cuci darahnya yang saya marah. Saya hmm. keselnya itu aktivitas saya jadi terbatas. Iya, jadi Jadi agak di agak hari-hari terbatasi. tertentu, ya jadi di hari-hari tertentu itu harus ke rumah sakit kan nyebelin banget. Nah, seperti itu. itu itu namanya Bu Zoe kalau aku mungkin sedikit anu nyentil ya karmanya dulu sama Iya, dokter. betul. Ya sudahlah, terima aja. Nggak ada masalah kok itu. Aduh, ya udah masalah. Ya sudah. Oke. Nah, Nah, terus itu bedanya apa orang keto yang cuci darah sama yang keto cuci darah, nggak keto tapi cuci darah juga. mm-mm. Bedanya sih banyak loh. Nah, apa tuh? Bedanya nih ya, Apa tuh? kalau kalau saya Mm-mm. perhatiin ya, yang sama-sama Mm-mm. cuci darah, keto Mm-mm. sama nggak keto, Mm-mm. hasil hasil tab lesnya selalu jelek. Sebelum dan sesudah HD selalu jelek. Hmm. Oh Kalau gitu. saya sebelum HD dan sesudah HD itu membaik, Hmm. walaupun nggak turun banget, tapi dia stabil, stabil. Oke, oke. Yang bikin stabil apa? Itu hemoglobinnya nggak turun-turun. HB-nya Kalau manteng. orang gagal, Hmm. kalau orang gagal ginjal itu kan anemia, HB-nya turun Iya. terus. Hmm, Jadi hmm, kalau udah hmm. turun di bawah 6 dia harus transfusi. Transfusi, betul. Kalau 8 atau 10 dia setiap minggu harus suntik Renogen. Udah itu Hmm. zat besinya juga berkurang. Hmm.
Nah, saya itu suntik Renogen bisa dibilang 6 bulan sekali loh. Sementara yang nggak keto Tiap minggu. tiap minggu. Wih. Oh, bahkan seminggu ada yang 2 kali. Widih. Karena HB-nya turun terus. Terus Iya, itu ada dia. yang sering transfusi, setiap minggu transfusi, setiap minggu transfusi. Waduh. Nah, saya nggak pernah. Pernah di awal-awal. Di awal-awal Waktu itu ya. waktu proses keto itu pernah di awal-awal. Tapi setelah udah 2 tahun udah nggak pernah. Stabil ya HP-nya stabil. Kan 2019 saya cuci 70. darah. Ya, Sampai 2019. sekarang kan. Ah. Sampai sekarang kan. Nah, itu udah dalam setahun setengah ini nggak pernah transfusi dan nggak pernah suntik Renogen. Wih, keren. Kalau awal-awal ya. Tapi setelah Awal-awal kesini nggak pernah lagi. Terus itu apalagi ya. ya? Oh ya itu hasil penyaringan mesin cuci darahnya, Mm-mm. saya lebih bersih daripada orang lain. Wih, keren tuh. Jadi tuh waktu cuci darah kan pasti masih ada sisa-sisa racunnya tuh. Iya. Itu mesin nggak bakalan kecuci semua karena kan ginjal buatan, bukan ginjal Iya, asli. betul. Jadi pasti selalu disisakan racunnya itu. Selalu disisakan. Lama-lama kan numpuk tuh. Iya, Lama-lama betul. kan numpuk. Kalau saya lebih bersih aja dibandingin pasien lain. Udah itu HB-nya nggak pernah turun. Stabil Keren. terus. Kalau nggak 11 ya 12, 11, 12. Kalau udah 11 ya kalau saya mau aja baru suntik Renogen. Terus awal-awal awal-awal cuci darah kan saya masih keto tuh. Saya nggak makan di ruang HD. Saya puasa. Jadi cuma Wih. VCO aja. VCO tapi setengah gelas. VCO-nya ditelan. Setengah gelas. Bukan 1 sendok makan lagi. Setengah gelas. Kenapa kok punya pikiran minum visio? Disuruh juga atau punya? Disuruh lah, Disuruh mana juga. masa saya sepinter itu. Saya nggak pinter, saya mah cuma pinternya ngikutin kata orang aja. Hidayahnya kenceng. Ya terus di ruang HD itu diomelin, kamu harus Kenapa? makan, kalau nggak drop. Harus makan, kalau nggak drop katanya gitu kan. Terus Bisa lemes dan saya saya nggak pernah dengerin. Saya nggak pernah dengerin, cuek aja. Lama-lama ternyata VCO itu bikin resisten tubuh loh. Nah, disitulah saya tidak bisa minum VCO lagi. Setiap kali kena VCO, saya muntah. Nah, itu. jadi Udah nggak minum lagi dong sekarang. Enggak. Jadi mau nggak mau, pagi saya makan. Nah, Iyalah, lagi butuh protein kok. Malah dimasukin lemak. Makannya apa? Yaitu ikan, kuning telur, ayam pahanya. Keren. Diapain Aduh. diapain aja, dikukus kayak, direbus kayak, digoreng kayak, diapain. Nah, udah tahu kan bahan-bahan apa yang boleh dan apa yang nggak boleh. Ya udah itu aja. Mengenai masalah variasi makan mah terserah. Nah, Dan seperti sampai itu. sekarang, sampai sekarang ada pembatasan protein nggak sama dokter? Lah kan saya ikutin yang keto, saya kan nggak ikutin dokter. Tapi pembatasan minuman ada juga. Ya, teman-teman tolong jangan diikutin ya. Sebenarnya ya, yang namanya gagal ginjal itu pembatasan minuman itu wajib sesuai dengan jumlah urin yang keluar. Harusnya dengan keto yang benar, harusnya sih seminggu sekali cuci darahnya. Tetapi saya seminggu 3 kali karena saya tidak mau membatasi minuman. Oh gitu, tapi jangan ditiru. Jangan ditiru. Beneran jangan ditiru. Nggak Gitu. bagus ya. Iya. Buat saya cuci darah nggak ada masalah dengan biaya karena saya kan punya asuransi yang memproteksi. Jadi teman-teman jangan ikutin ya. Iya. Tapi pahami bahwa korelasinya antara frekuensi cuci darah dengan pembatasan tadi, itu maksudnya tadi ya. Ya, harusnya sih bisa seminggu sekali. Harusnya bisa keto. Seminggu sekali. Tapi kalau tidak keto itu bisa seminggu 2 kali. Oh, dokternya memang sudah jadwalin seminggu 2 kali ya? Betul. Terus kalau orang yang nakal kayak saya, itu saya seminggu 3 kali. Nakalnya nakal apa dulu? Minumnya enggak mau dibatasi.
Oke. Paham. Nah, seperti Wah, itu. ini terjawab banget. Jadi tadi sempat aku mau nanya, ini banyak orang kan punya ekspektasi membaik, minimal frekuensi HD-nya berkurang, dan memang betul frekuensi berkurang. Nah, kalau mengikuti pembatasan yang dari dokter tadi bilang. Nah, tapi kalau mau tidak dibatasi, ya konsekuensinya cuci darah harus lebih sering. Tapi Betul. dengan catatan juga, ya itu pasti di luar biaya yang misalnya teman-teman misalnya pakai BPJS atau gimana. Nah, itu mesti teman-teman pahami itu. Ya, kecuali kalau Betul. punya asuransi yang bisa cover sih tidak apa-apa. Kalau nggak ada, Betul. bahaya Tapi nanti rugi mau. juga loh. Oh Rugi iya. juga soalnya terlalu sering kena mesin cuci darah, itu Ah, konsekuensinya tuh kencingnya tuh bener-bener kering. Sampai kering nggak kayak ada sama gimana? sekali. Kering Nggak kayak keluar gimana? sama sekali. Oh Kalau dulu kan gitu. awal-awal kan masih keluar, Ya. Ah, ah. semakin sering cuci darah, semakin kering. Oh, Jadi dia ada plus minusnya juga, tapi ada plus minus. kebanyakan minusnya ada kalau cuci darah itu. Jadi nyesel dong. Ini mau balik lagi ke seminggu Nah, sekali. udah terima aja konsekuensinya kan. Ya semua keputusan sih menurut saya ada konsekuensi. Jadi teman-teman ya Iya, mau betul. ikut medis konsekuensinya ada, mau ikut keto konsekuensinya juga ada. Kalau saya sih dua-duanya. Untuk sekarang saya Nah, dua-duanya. Apakah masih ini. minum obat? Enggak. Apa aja yang mau diminum? Coba gagal ginjal itu obatnya apa? Enggak ada Betul, kan? betul. Betul banget. Enggak ada. Betul banget. Betul banget. Jadi banyak orang luaran sana bilang, saya gagal ginjal, saya mau konsultasi ke dokter gini-gini. Biar apa Hmm, sih bilang gitu? Biar dapat hmm, obat. Emang obatnya apa? Emang gagal hmm, ginjal ada obat? Nggak ada, saya bilang gitu kan. Kecuali kamu diabetes, kecuali kamu hmm. hipertensi. Itu pun sebenarnya nggak usah pakai obat. Itu bisa dengan Iya, cara lain, saya bilang gitu kan. Dengan hmm, ubah lifestyle aja, itu sebenarnya membaik loh kalau iya, diabetes betul. dengan hipertensi Betul, itu. Itu mah betul gampang banget. banget. Betul banget. Tapi kalau sudah Kayak organ kena, ya solusi udah nggak paling bisa. paling logis ya udah ganti organ atau Iya, transplantasi. Cuman kan iya, tidak transplant semua atau orang. enggak cuci darah. Jadi Iya, keto itu fungsinya di saya itu untuk menstabilkan aja hmm, supaya mem, dan merubah hidup lebih membaik daripada yang tidak keto, udah gitu doang. iya, meningkatkan kualitas hidup dan Ah iya, mempertahankan iya, iya, itu itu tadi. dia Iya, kata-katanya. iya, Betul, itu iya, doang. Jadi keren. jangan sampai punya punya apa? Punya ekspektasi terlalu tinggi gitu. Itu banyak di luaran sana. Banyak, betul banyak. Aku pantau di grup itu, aduh, walaupun baru nanya ini gimana solusinya, itu terbaca banget kayaknya. Aku pengen sembuh, aku jangan sampai HD, which is itu sebenarnya manusiawi banget. Betul Tapi kan, sih. tapi aku menangkap mindset di dalamnya itu berasa banget. Aduh ini, Iya, makanya, tapi kalau kayak begitu justru tambah down tahu. itu, makanya pentingnya. Kenapa aku bersyukur Bu Soeng mau berbagi pagi ini kan salah satu yang mau tak pelajari itu semangatnya. Moga-moga teman-teman bisa melihat bahwa semangat cuek, semangat udahlah aku cuman mau taunya ini taat. Ya kebetulan kalau mentornya bener ya, jangan sampai mentornya salah Ya, juga. nah itu Kalau tergantung mentornya mentor juga tuh. Hidayah itu kalau kita orangnya auranya gimana ya, nggak Ah, terlalu negatif gitu ya. iya 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 Terus iya iya. itu tuh dapat dapat koneksinya sama orang-orang yang tepat juga. Itu saya Iya, percaya itu. iya, 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 benar, benar, benar. Apa istilahnya? Ada tuh di teori apa energi atau apa gitu. Jadi kalau yang Ya, sefrekuensi itu gampang banget ngekliknya gitu loh. Gampang betul. banget itu. Nah, itu saya Aduh, syukurin banget itu. Itu namanya berkat itu. Berkah ya, berkah. berkah, berkah, betul, betul. Terus Lingkungan dia yang itu tepat. jangan uh, lingkungan yang tepat ya, membentuk situasi yang tepat juga, suasana yang tepat dan orang-orang yang tepat. Betul. Ini saya Dan kenal yang Mas Bobi kan waktu lagi ada Mas Tio kan, waktu iya di betul, Surabaya kan. betul. Terus gara-gara Mas Bobi ya, saya kenal tuh kue-kue keto. Tadinya saya nggak tahu tuh. Aduh, salah. Mohon maaf. Tadi udah ditagih Terus, lagi sebelum rekaman. ya, saya nggak tahu tuh apa. Emang ada kue keto? Ada ya, saya bilang gitu. Saya cuma taunya telur, ikan, ayam. Wah, Ternyata semua ada penggantinya. Ada ketoprak keto, ada bolu keto. Astaga, saya bilang kemana aja saya.
Aduh, aku jadi dilema. Mau mengenalkan, Walaupun, tapi... walaupun teman-teman udah tahu begitu-begituan ya konsumsinya tetap dibatasi. Nah, Kalau itu. kepengen aja, Thank you. kalau Itu. kepengen aja ya, Iya. kalau kepengen doang aja kok. Misalnya kue ulang tahun ya pada Hmm. saat ulang tahun gitu. Atau Hmm. pengen apa ya baru pesen, kalau nggak beli, kalau nggak bikin gitu. Ya gitu-gitu aja. Hmm. Kalau nggak minta sama yang namanya itu tuh yang lagi wawancara saya. Bisa aja. Jadi makin gak enak nih, gak enak hati. Dan ntar kirim alamat. Ya kayak Kacau. gitu dah. Jadi pastikan juga kalau mau ikut keto itu eh, tahulah konsekuensinya apa. Kontra Iya, udah pasti banyak, pro iya, itu sedikit. Dan teman-teman juga harus punya grouping ya, iya, orang-orang yang sefrekuensi dan bisa diajak bertanya jawab gitu. iya. Betul. Udah itu juga gini loh. Andai kan suatu saat nih, kayak contoh nih teman saya nih punya Hmm, masalah penyakit, udah itu hmm, dia ikut keto. Pas hmm, dia hmm, ikut keto membaik nih teman-teman, hmm, membaik. hmm, hmm, Nah, tahu kan kontra kan? hmm, Nah, hmm, dengar dokter ini, dokter itu ngomong ini, ngomong itu, akhirnya ke distract. hmm, Udah membaik terus ke distract. Udah itu galau, galau. udah galau, dia berhentiin tuh, Iya. dia berhentiin. Terus Heeh. udah itu seminggu, 2 minggu, sebulan kemudian dia japri saya, ini kayaknya gara-gara keto dah. Sekarang gue kayaknya badannya jadi nggak bener. Lah, Dia lu. awalnya kan dia nggak bener. Iya. Ibarat rumah ya, ibarat Heeh, rumah dia kotor. heeh. Udah itu saya kasih saran, lu sapu ya kan. Iya, 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 Udah itu dibersihin. dia nggak sapu lagi, kotor lagi nggak. Kotor lagi. Begitupun dengan tubuh, waktu itu lu jorok, waktu itu lu penjakitan, udah itu agak Heeh, bersih sedikit, udah itu lu balik heeh. lagi ke kebiasaan yang lama, kotor lagi nggak. Seminggu yang Ah, tadi off-nya nggak ya, diperhitungkan. ya, udah itu dia dengar orang lain, ini gara-gara Heeh. keto. Akhirnya saya secara tidak langsung dengan bahasa yang halus, ini kayaknya nggak bener ini katanya. Jadi semenjak itu ya siapapun yang japri saya nanya keto, saya bilang lu pikir-pikir dulu. Betul. Kalau lu berani Itu. ambil konsekuensinya dan lu yakin, lu lakukan. Tapi Iya, kalau lu nggak yakin, lu medis aja dah. iya, Karena setuju. kita tidak menerima komplainan dan tidak mau juga dijadikan kambing hitam. Kita ini lagi berbagi ya, bukannya Iya, bukannya dokter, bukannya dewa, dan bukannya betul. menjamin Anda itu Betul. seperti yang Anda inginkan. Nah, Itu semua betul. tergantung dari diri Anda sendiri. Kita kan nggak tahu Anda tuh pola hidupnya, makannya, dan ikutin aturannya seperti apa, kan kita nggak tahu. Betul, betul banget. Jadi kalau misalnya ada salah, ada apa, ya itu salah diri Anda sendiri. Itu aja sih saran saya. Terutama mindset itu penting banget itu loh. Iya, betul Kadang-kadang sekali. pada saat sudah jalanin terus berkeluh kesah, seperti tadi Bu Soya yang bilang komplain itu, aku juga sering dijabri dan aku gali rata-rata mindset semua. Akarnya itu dari mindset yang salah. Bahkan yang sudah drop Terus, sekalipun kadang-kadang masih berpikir, aku harus makan lemak tinggi supaya dapat energi. Ampun, aku sampai nah, itu satu lagi nih. Lemak itu kan bukannya jeroan. Lemak itu iya, kan bisa dari ikan. iya. Suruh siapa Anda makan jeroan? Ya itulah kadang-kadang Saya aja nggak ya. pernah makan jeroan. Nah, kadang-kadang karena merasa yang diposting itu begitu, wah jadi wajib. Nah, itu mindset itu Ya. ya kayak gitu. Lemak Aduh. itu banyak sumbernya, bisa dari ikan, Hmm. ikan patin, Hmm, ikan hmm, ikan hmm. apa tuh yang namanya tuh banyak lemak itu kan ikan, Iya, lemak juga betul, kan. betul, Terus kuning betul. telur kan lemak. Iya, Ya, betul, kalau ada betul. lemak yang jorok dan lemak yang baik, ngapain Anda makan lemak yang jorok? Itu cuma persepsi. Kalau menurut kamu jorok, ya sudah jangan dimakan. Iya, kalau saya sih memang nggak suka jeroan, Iya. Tapi ini nggak suka. menarik. Tadi Bu Soeng sudah apa ini menjelaskan bahwa keputusan itu kembali ke masing-masing. Dari awal sejak Betul, mengikuti keto sampai sudah ada off itu pun tidak akan diganggu gugat. Nah, betul. pertanyaan pamungkasku nih ya di akhir menjelang detik-detik akhir. Menurut Bu Soeng sampai detik ini aku tahu Bu Soeng masih menjalankan KF, tapi kalau boleh
buat teman-teman nih, sekaligus closing statement. Bu Soeng menyesal nggak menjalankan KF walaupun sampai sekarang masih HD sampai 3 kali seminggu? Enggak sih, malah saya bersyukur kalau bisa ada kehidupan yang bisa diulang lagi itu nggak ada masalah juga. Karena ternyata ya maksudnya sakit, cuci darah, KF dan lain sebagainya itu membentuk kita menjadi orang yang lebih baik. Kalau dulu nggak sakit ya, nggak sakit, terus nggak keto, terus nggak kena masalah, hidupnya biasa-biasa aja gitu kan. Iya. Otomatis kan Anda biasa-biasa juga, nggak bertumbuh. Nah, kalau lagi kena sakit, kena masalah, kena itu, ternyata manusia itu bisa bertumbuh menjadi orang yang lebih baik lah istilahnya gitu. Jadi kalau diulang lagi, menurut saya nggak ada masalah, karena saya merasakan perubahan lain dibandingin yang dulu gitu loh. Kita lagi nggak ngomong tentang ininya ya, tentang sakit ya. Siapa juga yang mau ngulang sakit? Tapi andaikan bisa tahu lebih awal gitu ya, kurang lebih begitu ya. Nah, permasalahannya mungkin saya juga sama seperti teman-teman yang lain. Kalau belum kena sakit, belum mau rubah lifestyle. Sama. Rasa semua begitu. Itu tadi, kenyamanan hidup itu susah untuk dilepas ya kan. Kalau belum terasa itu ternyata yang bikin nyaman itu bikin sakit, nah baru tuh. Makanya rata-rata kalau gimana lanjut. Dulu nih ya, kalau ada orang bilang ya, lu maksudnya jangan sering makan ini, jangan sering makan itu. Terus saya jawabnya begini, alah, orang belum sakit, nanti kalau udah sakit pasti dibatasin makanannya. Mumpung belum sakit, makan aja semuanya. Iya, itu banyak itu yang begitu. Mumpung belum divonis, bebasin dulu dah, puas-puasin dulu. Sampai yang mau ikut keto aja juga begitu loh. Sekarang ya, saya sekarang punya jawabannya. Gimana? Buat teman-teman yang ngomong kayak saya dulu, saya pastikan 100% Anda suatu saat sakit. 100%. Sebelum itu terjadi, mendingan cepat rubah lifestyle, karena hidup hanya 1 kali. Kalau 2 kali enak. Kalau cuma 1 kali, Anda nggak bisa ngulang. Betul. Justru karena Anda hidup cuma 1 kali, nggak bisa ngulang, makanya rubah lifestyle. Kalau Anda bisa hidup 2-3 kali, nggak usah rubah. Ngapain? Orang nanti kan ngulang lagi. Iya kan? Udah kayak monopoli aja. Kembali kan tidak berangkat. Dapat gaji lagi 200. Jadi kan misalnya gini, ada ketok-ketok meja, amit-amit gue disumpahin. Itu kagak disumpahin. Itu mah memang udah waktunya, nanti Anda pasti sakit. Pasti loh, bukannya enggak loh, pasti. Tapi nggak tahu kapan. Nggak tahu kapan, betul. Betul banget. Bagaimana saya begitu yakin Anda pasti sakit? Lihat aja dari pola makan Anda. Dari pola tingkat hidupnya, stres Anda. Pola hidup, betul tingkat stres juga berpengaruh. Sangat. Lingkungan juga pengaruh. Sangat. Jadi jangan heran kalau suatu saat sakit itu jangan heran, jangan nangis-nangis, jangan nyalain orang, jangan nyalain Tuhan. Iya, berapa kali Tewa juga aku nemuin ada tiga orang yang karena itu ceritanya belum keto itu ya, karena pola hidup yang nggak benar. Baru sadar ya, kayak Bu Soeng lah dapat vonisnya gagal ginjal stadium 5, tapi 3 orang ini triglisitnya sampai 2.500 lebih. Udah kayak gimana gitu rasanya. Dokter mungkin juga berkaca pinggang juga kayak Bu Soeng. Ya, itu bisa muntah-muntah tuh kalau udah setinggi gitu. Muntah-muntah, mual, pusing, nggak bisa tidur. Kalau langsung meroket, betul, tapi ini karena tubuhnya sudah beradaptasi. Nah, itu amazing-nya itu loh. Jadi tubuh itu saking hebatnya kemampuan adaptasi, bisa tidak muncul gejala yang sangat loh. Sangat. Waktu saya belum HD, itu saya kan sering ke Surabaya ikutin urusan keto. Nah, iya aku ingat itu. Bahkan saya ke Bromo loh. Loh, iya ingat aku. Ke Bromo naik kuda, bahkan saya snorkeling. Saya snorkeling di Karimun, di Labuan Bajo, di mana-mana. Itu dalam kondisi HD loh. Dalam kondisi GGK dan tidak cuci darah. Itu saya masih bisa melakukan hal itu. Keren. Dan saya masing juga bisa
pergi ke Jepang 1 bulan sendirian. Udih. Dalam kondisi gagal ginjal. Itu kalau Ini bukan keto apa? Kalau nggak keto mana bisa? Aduh, banyak banget ini pencerahan, getok tular semangatnya luar biasa ya. Terima kasih Bu Soeeng ya. Jalanin Closing. aja hidup apa adanya. Nah, itu jalani apa adanya, jangan banyak pusing, jangan banyak mikirin ya, keputusan di tangan kita masing-masing gitu. Ya, silakan. Betul, satu lagi. Kalau Anda sakit, itu kan pasti banyak komentar tuh orang-orang sekitar. Kesini aja, ke situ aja, minum ini aja, makan itu aja. Gak usah didengerin, mereka cuma ngomong kok. Kecuali mereka cuma mereka ngasih duit mau ngobatin gitu, mau nganterin gitu ya. Kalau nggak ngobatin, kalau nggak nganterin, terus kalau nggak kasih biaya, mereka ngomong apa cuekin aja. Mereka nggak ada kontribusi ya sama sekali. Jadi jangan bikin repot, abaikan saja. Kecuali kalau ada yang misalnya nih, ini joke aja, mau bayarin, kirim gratis produknya, gitu. Tahu aja musuhnya. Iya, kalau cuman ngomong doang, kamu harusnya minum ini, kamu harusnya ke dokter ini, kamu harusnya ke rumah sakit ini, kamu harusnya minuman ramuan ini, katanya. Abaikan aja. Mereka itu nggak bikin Anda sembuh dan nggak bikin Anda membaik. Ya, yang bikin pusing. Anda membaik itu Anda take action dengan diri sendiri aja. Ya, take action itu yang terpenting. Yakin, putuskan dan jalani itu. Aduh, keren banget. Thank you, Bu Soeeng. Tepat 1 jam. Aduh, kapan-kapan. Tadi yang aku bilang alamat jangan lupa. Aku udah dilema, dah enak. Tapi ini bukan promosi ya, bukan promosi. Ini murni inisiatifku pribadi. Jadi teman-teman, waktu juga yang membatasi ya. Jadi lain kali atau kesempatan pasti akan ada narasumber yang juga akan lebih wow lagi ya. Teman-teman pastikan stay tune di channel ini untuk mendapatkan pencerahan yang lebih dan lebih lagi. Living Proof Warrior KF akan semakin banyak dan tentu banyak juga pembelajaran yang bisa kita terapin. Oke, salam jumpa dan tetap sehat. Dadah.